sesi webinar, bisa mencari tempat yang kondusif, dan juga mungkin bisa nih para sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian, menyiapkan snack di sekitarnya supaya dalam mengikuti webinar ini bisa lebih enjoy, lebih dijalani dengan mindful, dan tentunya kita mendapatkan insight-insight yang kita harapkan. Seperti itu. Baik, para peserta yang saya cintai pada malam hari ini, bagaimana saya izin menyapa ya kabarnya. Alhamdulillah saya sekarang sedang berada di Bandung dan ini baru saja masih gerimis ya, masih gerimis baru selesai hujan. Mungkin saya izin bertanya, ini pesertanya dari mana saja ya kalau boleh tahu? Mungkin bisa disebutkan asal kotanya ataupun bisa disebutkan dari instansi mana aja nih. Boleh kita sedikit berkenalan kepada para peserta malam hari ini. Saya izin bertanya mungkin kepada salah satu peserta di sini, kepada Kang Adri Wanto Hutapea. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Adri Wanto Hutapea. Bagaimana kabarnya, Pak? Siap, Pak. Siap untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Bagaimana ini? Sudah siap, Pak. Sudah siap, baik. Sekiranya mungkin ada uh, ekspektasi atau harapan yang didapatkan dari sesi ICE webinar pada malam hari ini? Untuk webinar malam hari ini sebenarnya saya masih penasaran tentang design thinking, Pak. Cuma sekedar penasaran dan ingin tahu lebih dalam, Pak. Baik, penasaran ya terkait design Ya. thinking dan ingin tahu lebih dalam, oleh karena itu ikut webinar malam hari ini. Ya, Pak. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Pak Adri Wanto Hutapea. Dari mana Pak sekarang kalau boleh tahu? Kalau saya dari Medan, Pak, tapi pada saat ini lagi kuliah PPG, Pak. Oh, baik, dari Medan dan sedang kuliah di PPI. Baik, terima kasih Pak Adri Wanto Hutapea atas kesediaannya untuk saya sapa. Dan ini Ya, Pak. juga ada banyak peserta dari UPI Bandung, dari Tanah Laut, Kalimantan Selatan, ada dari Subang juga, dari Blitar, Riau, dari Jakarta Timur, dan dari Lampung. Mah bermacam-macam sekali ya peserta untuk pada malam hari ini. Harapannya pada malam hari ini kita sudah tidak sabar tentunya menunggu sesi webinar yang akan disampaikan oleh Prof. Ridwan dan juga Dr. Dwi Purnomo, yang akan menyampaikan terkait mengapa design thinking penting bagi dunia usaha dan pendidikan, seperti itu. Baik, bisa dilanjutkan sembari saya menyapa peserta, dan mungkin ini dari sambil peserta berkenalan, kita akan memulai sesi pada malam hari ini. Baik, sebelum kita memulai, saya izin menyampaikan kembali ya kepada para peserta ICE webinar pada malam hari ini, itu diselenggarakan oleh Direktur Pendidikan Non-Reguler ITB, bekerja sama dengan The Local Enablers. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait keterampilan design thinking. Dan harapannya bagi para peserta yang ingin tahu lebih lanjut mengenai design thinking, bisa nanti kita ada sesi follow up lebih lanjut. Dan mungkin saya belum memperkenalkan diri ya, saya sendiri juga merupakan alumni ITB dan juga sekarang sedang bekerja di The Local Enabler. Jadi saya dua-duanya nih dari pematerinya, seperti itu. Baik, setelah kita sudah berkenalan sesama peserta, nah saya ingin bertanya nih terkait ekspektasi yang mungkin tadi disampaikan oleh Pak Adriwanto Hutapea, apa yang ingin didapatkan pada webinar malam hari ini terkait ingin mengetahui design thinking itu apa gitu, dan bagaimana manfaatnya, terutama sesuai judulnya tadi, bagi usaha dan dunia usaha dan pendidikan. Saya izin mungkin bagi para peserta yang lain bisa menyampaikan mungkin harapannya mengikuti webinar pada malam hari ini. Mungkin boleh disampaikan di kolom chat. Saya persilakan.
ingin scale up bisnis. Oke, ada dari Ardi Rizky ya, ingin scale up bisnis. Dari peserta yang lainnya mungkin ingin menyampaikan. Penasaran design thinking untuk teknik aplikasinya di dunia pendidikan. Ingin tahu bagaimana caranya memunculkan mindset perubahan dengan design thinking. Wah, keren ya, ada yang udah memunculkan keywordsnya terkait mindset, ingin upskill motivator. Baik, sembari menunggu ekspektasi dan harapan dari para peserta pada malam hari ini, saya ingatkan kembali untuk webinar pada malam hari ini kita akan bersama kedua pemateri yang tentunya sangat menginspirasi. Pertama ada Prof. Ridwan Sutriyadi, beliau merupakan profesor di Sustainable Smart City dan direktur dari Pendidikan Non-Reguler ITB. Dan juga ada Bapak Dr. Dwi Indra Purnomo selaku founder The Local Enablers dan juga merupakan dosen di Universitas Pajajaran. Baik, bisa dilanjutkan ya, ini ingin berbagi ilmu dengan teman-teman. Baik, saya doakan kepada para peserta harapan-harapannya yang ingin didapatkan pada webinar malam hari ini bisa tercapai dan mungkin jika ada yang ingin di follow up nanti kita akan ada sesi diskusi juga seperti itu. Terima kasih. Baik, para peserta, tema pada malam hari ini sangat menarik mengenai design thinking. Mungkin sebelumnya sudah banyak yang penasaran terkait design thinking. Oleh karena itu akan kita kupas bersama dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita Prof. Ridwan. Apakah Prof. Ridwan sudah hadir? Boleh boleh on mic dan on cam, Prof. Ada, Baik, bagaimana kabarnya, Prof? ada. Saya hampir saja ketiduran. Waduh, ya, Baik. alhamdulillah untuk tidak jadi ketiduran ya dan ditakdirkan untuk menyampaikan ilmu dan insight-insightnya terkait design thinking dan manfaatnya tentunya bagi dunia usaha, pendidikan, dan kepada para peserta lainnya. Bagaimana kabarnya, Prof? Baik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sudah siap untuk menyampaikan insight dan inspirasinya untuk para peserta malam hari ini? Insya Allah. Oke, saya mohon izin kepada tim operator bisa menampilkan CV Prof. Ridwan. Sembari menunggu dari tim operator, saya izin membacakan CV-nya ya. Prof. Ridwan ini lahirnya di Garut ya, Prof. Tapi sekarang di Bale Endah, di Rancamanyar. Saya juga dekat daerah situ, Prof. Di Rancamanyar. Di Ini Ranca Emas. Rancamanyarnya yang dekat ini. Rancamanyarnya yang dekat TSM. Oh, deket TSM. Oh, ini agak jauh berarti. Saya kira kalau saya di Ranca Emas sering ke situ juga. Dekat daerah Rancamanyar ya. Prof. Ridwan ini Rancamanyar terusan merupakan Martanegara. ya, baik. Prof sekarang masih menjadi Direktur Pendidikan Non-Reguler ITB dan sekarang aktivitas hariannya melakukan tridharma perguruan tinggi di FKPPK ITB. Baik, sudah ditampilkan oleh tim operator. Prof. Ridwan Prof. Ridwan itu S1-nya di Teknik Planologi ITB, kemudian menempuh pendidikan Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di ITB juga, dan S3 Doctoral Degree in Urban and Regional Planning, College of Design Construction Planning, University of Florida. Banyak sekali pengalaman beliau dan penelitian, pengalaman profesional dan juga organisasi dari beliau. Mungkin nanti bisa disampaikan beberapa di antaranya. Penulisan buku juga banyak dan yang ingin saya highlight terkait penghargaan beliau dari Pres ITB terkait penulis terproduktif pada acara Pendidikan Teknik Indonesia ke-99 tahun di Aula Barat ITB. Dan banyak penghargaan di bidang karya inovasi
pembangunan daerah dan juga karya sastra pengabdian. Seperti itu mungkin Prof yang bisa saya kenalkan. Selebihnya mungkin bisa kita dengarkan langsung kepada Prof Ridwan terkait insight terkait inovasi, terkait apa itu design thinking dan manfaatnya bagi dunia usaha dan pendidikan. Kepada Prof Ridwan, saya persilakan. Ya, terima kasih. Kenalkan, saya tadi sudah diperkenalkan ya, tidak usah memperkenalkan lagi. Ini saya mau nah, mungkin nanti lebih mendalam terkait dengan design thinking itu dari dari pembicara berikutnya, dari teman kita gitu ya, dari Pak Dwi. Saya ingin cerita design thinking dalam konteks sudut pandang perencanaan kota. Karena memang itu keilmuan saya di bidang perencanaan kota, begitu ya. Design thinking itu menjadi bagian dalam merencana kota, begitu ya. Dan banyak contoh juga yang mencerminkan tentang pentingnya design thinking itu, begitu ya. Seperti misalnya banyak tuh kalau kita sekarang di media sosial bisa kelihatan begitu ya, orang yang sedang enak-enak naik motor, tiba-tiba nabrak begitu kan. Nanti dia tidak menyangka bahwa di depannya itu ada mobil yang sedang lewat, atau dia hanya ngelamun begitu ya, padahal lalu lintas itu bukan hanya dia sendiri, tapi ada yang lain begitu ya, ada pengguna yang lain yang makin banyak pengguna lalu lintas, maka peluang untuk kecelakaan begitu ya menjadi lebih tinggi begitu ya. Kalau dalam konteks teorinya itu sendiri, mungkin ini ditunjukkan bahwa per kata begitu ya, desain itu maknanya bisa ada beberapa hal begitu ya, mulai dari membuat, membentuk, melaksanakan, membangun sesuai dengan rencana begitu ya, untuk menyusun dan merencanakan dalam pikiran, untuk membuat gambar, pola atau sketsa untuk menggambarkan rencana begitu ya. Nanti dalam konteks perencanaan kota, desain memiliki makna yang mendalam begitu ya. Nah, karena dalam konteks perencanaan kota itu ada planning, ada desain begitu ya. Desain itu di dalam konteks perencanaan menjadi lebih detail dibandingkan dengan planning. Nah, tapi secara umum begitu ya, desain dapat didefinisikan sebagai setidaknya 4 hal itu, tetapi dalam konteks bahasa begitu ya, bisa didefinisikan dengan berbagai cara gitu ya. Tadi itu menciptakan, membentuk, melaksanakan dan seterusnya. Nah, dalam konteks planning, nah ini menjadi desain itu tidak sederhana. Kenapa demikian? Padahal saya itu akan membuat satu pusat bisnis saja di satu kota begitu ya. Ya sudah begitu ya, itu saja yang kita rencanakan. Padahal begitu ya, kota itu bisa dianggap sebagai kawasan itu bukan hanya dianggap sebagai satu lokasi saja begitu ya, dengan pembagian peruntukannya. Jadi contohnya di dalam konteks kota yang lebih terbatas. Halo, ada yang bocor. Nah, tapi juga harus memperhatikan konteks yang lebih luas. Bayangkan kalau kita hanya merencanakan kawasan saja begitu ya, tidak dalam konteks yang lebih luas, itu akan muncul satu persoalan yang tidak terkirakan sebelumnya gitu ya. Makanya mungkin kalau dalam konteks perencanaan kota begitu ya, ada makna yang mendalam, bukan hanya sekedar desain itu membuat satu rancangan begitu ya, secara rinci, tetapi dalam konteks yang lebih luas, rancangan itu dapat memberikan dampak baik positif ataupun negatif gitu ya.
Sebut saja kita membuat kawasan yang sangat menarik, begitu ya, kawasan Braga, begitu, wah dibuat sangat menarik. Tapi karena saking menariknya, sehingga kawasan Braga itu menjadi macet, begitu. Saya yang tadinya akan pergi ke tempat lain karena tidak sengaja melewati Jalan Braga menjadi lebih lama, begitu ya. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang tertarik untuk datang ke Jalan Braga tersebut. Itu mungkin salah satu contohnya. Dan itu juga yang menunjukkan perbedaan antara planning and design, begitu ya. Ketika kita membuat desain, rancangan, tentu saja dalam konteks yang lebih luasnya harus perhatikan. Nah, itulah dalam konteks perencanaan bedanya hanya memperhatikan rancangan, begitu ya, dengan konteks yang lebih luas. Jadi harus dilihat dalam dua sisi. Kemudian thinking. Thinking adalah satu tindakan untuk menggunakan pikiran seseorang untuk menghasilkan satu ide, begitu ya. Ada opini, ada penilaian, begitu ya. Jadi pengertian thinking mengacu pada tindakan menggunakan pikiran seseorang untuk menghasilkan satu ide. Ini salah, ini diterjemahkan ini. Ini melibatkan aktivitas menggunakan pikiran untuk mempertimbangkan satu yang dan juga dapat mencakup ide, pendapat, ataupun alasan seseorang. Saya terjemahkan. Jadi itu juga yang menjadi kekhasan dalam ilmu perencanaan kota, begitu ya. Ketika kita salah mengambil terminologi yang sepertinya mirip, tapi dalam konteks perencanaan kota bisa memiliki makna yang berbeda, begitu ya. Nah, mungkin nanti Pak Dwi bisa cerita bahwa design thinking definisinya mungkin versi teori, begitu ya, adalah pendekatan yang berpusat pada manusia dalam penyelesaian masalah dan inovasi. Nanti kita lihat bahwa pada perkembangannya keilmuan design thinking ini memiliki hubungan dalam konteks perencanaan kota, gitu. Nah, kita lihat saja, misalnya ada buku ini yang selalu favorit saya sampaikan, begitu ya, bahwa sebetulnya keilmuan perencanaan kota itu dibangun dari dua teori yang utama, yaitu teori terkait dengan informasi, bagaimana informasi itu dicari dan dikonstruksikan untuk mengetahui berbagai macam fenomena, begitu ya, dalam konteks yang lebih luas, dalam hal ini kota, wilayah, begitu. Dan juga ada teori berikutnya, yaitu teori cybernetika, teori untuk mengontrol satu sistem. Sehingga ilmu perencanaan itu dibangun oleh dua hal ini. Tapi ketika ilmu perencanaan itu secara spesifik berhubungan dengan seperti judul di sini, begitu ya, itu lebih kepada hal-hal yang lebih rinci, begitu ya, sektor privat, begitu ya, swasta, bisnis, meningkatkan UMKM dan sebagainya, begitu. Tapi bila itu cerita dalam konteks yang komprehensif, yang berhubungan dengan kepentingan publik, itu mengarah kepada optimasi untuk konteks spatial planning dalam konteks perencanaan. Nah, disinilah mungkin berdasarkan kerangka ini kita bisa menunjukkan bahwa perencanaan kota itu agak sulit untuk diterangkan, begitu ya, agak abstrak, karena untuk menghasilkan satu bentuk kota yang seperti di sebelah kanan ini ternyata tidak sederhana. Karena harus mencerminkan bahwa itu memang kebutuhan manusianya seperti demikian. Nah, apakah di Indonesia perlu kota yang seperti di sebelah kanan ini, begitu ya, seperti cakram, terus kemudian cul-de-sac seperti itu, ataukah bukan seperti ini bentuknya, gitu ya. Nah, di sini pentingnya konteks general planning teori ini, terus kemudian dijabarkan dalam pemahaman yang lebih detail. Nah, di sinilah pentingnya pemahaman terkait dengan design thinking itu, gitu ya. Nah, sehingga mungkin kalau ada waktu silakan, ini ada satu pemikiran kajian terkait dengan konteks baru dalam menciptakan satu struktur kota yang bisa menjawab terhadap tantangan di mana di dalamnya ada berhubungan dengan lokasi, penduduk, ada proses perencanaan, begitu ya, dan juga ada tujuan, begitu ya. Karena design thinking itu juga tergantung kepada tujuannya. Apakah tujuannya itu untuk
tadi itu ya, mengetengahkan ekonomi yang utama atau untuk layanan publik begitu ya. Oleh sebab itu, bagian dari lokasi penduduk, proses dan tujuan itu juga harus mempertimbangkan pertumbuhan, daya saing, tentu saja akan membutuhkan inovasi. Di mana dalam hal ini ada 6 hal yang penting begitu ya. Komponen yang penting atau keywords yang penting. Pertama, identitas begitu ya. Apakah kita membutuhkan satu landmark seperti di Chicago seperti ini begitu ya? Atau sebetulnya kita membutuhkan node begitu ya? Tidak membutuhkan bentuk fisik yang seperti demikian. Kita butuh sesuatu yang kedekatan antar masyarakatnya misalnya begitu ya. Kemudian kreativitas seperti apa? Apakah penting untuk membangun sebanyak-banyak kreativitas begitu ya, meskipun itu tidak sesuai dengan keinginan warganya begitu ya, sehingga memberikan dampak nantinya begitu ya, kreativitas itu yang tidak terbayangkan sebelumnya gitu ya. Nah, disinilah juga penting tata kelola, di mana dengan tata kelola itu pemahaman terkait dengan design thinking itu bukan hanya sekedar design thinking dalam konteks yang lebih luas begitu ya, dalam satu kota begitu. Seperti contohnya mungkin ini ada kajian anak S1 dulu, Car Free Day. Apa tujuannya Car Free Day itu? Car Free Day itu tujuannya kan untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, baik mobil ataupun motor begitu ya, dan kembali ke daya kaki, jalan kaki begitu. Tapi apa yang terjadi di kita begitu ya? Makna dari Car Free Day itu ialah mencari makanan, minuman dan barang-barang yang murah begitu ya. Dan orang datang ke Car Free Day-nya bukan berjalan kaki atau bersepeda, tapi menggunakan mobil, tapi diparkirnya di luar kawasan Car Free Day itu. Nah, ini masalah tujuan dan terus kemudian bagaimana dengan tata kelola itu. Kemudian ada juga 3 kata kunci yang lain begitu ya, terkait dengan orientasi pengguna. Ternyata Car Free Day untuk konteks di kita begitu ya, lebih cenderung untuk mengaktifkan kegiatan ekonominya itu tadi, bukan mengurangi kadar CO2, karena Car Free Day itu sebetulnya untuk mengurangi karbon gitu ya pada satu kota. Tapi ini karbonnya malah jadi menumpuk di tempat lain, di mana kita datang ke situ, memarkirkan kendaraan kita dan berjalan kaki pergi ke Car Free Day itu. Terus kemudian aksesibilitas, bahwa untuk satu kota menjadi penting untuk direncanakan secara komprehensif gitu ya, sehingga bisa memberikan makna atau manfaat bagi semuanya. Terus kemudian ada tingkat keberterimaannya itu. Apakah ada orang yang terganggu dengan Car Free Day itu karena dia lokasinya tidak di Car Free Day, tapi mau keluar rumah terhalang oleh kendaraan karena pada parkir di situ. Karena di lokasi Car Free Day tidak boleh bawa mobil begitu ya. Tapi di sekitar kawasan Car Free Day banyak orang yang parkir kendaraannya terus kemudian jalan ke tempat Car Free Day itu. Contoh lainnya misalnya, nah ini penggunaan energi baru dan terbarukan sudah memungkinkan tuh di Tokopedia, di penjualan online sudah bisa kita membeli sumber energi dari matahari misalnya. Tapi bagaimana memanfaatkannya? Karena ada kasus di salah satu kota di mana karena ketidaktahuan begitu ya, maksud hati untuk menggunakan energi yang baru dan terbarukan, ternyata tata kelola begitu ya tidak memungkinkannya sehingga didenda begitu ya, karena nggak boleh menggunakan itu. Ya, demikian. Nah, itu mungkin sekedar pancingannya saja begitu ya dari saya. Ini ada quote dari tokoh perencana kota dari Patrick Geddes. Jadi quote-nya itu, a city is more than just a place. Jadi kota itu bukan hanya sebagai satu place begitu ya, dalam satu space, dalam satu ruang. It is a drama in time begitu ya, karena banyak sekali selain kota itu tempat aktivitas, tempat kita menggantungkan kehidupan karena bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan begitu ya, tetapi penuh dengan drama juga begitu ya, kemacetan, terus kemudian perkelahian, terus rebutan
jualan pedagang kaki lima di mana begitu ya, dan seterusnya. Demikian, terima kasih. Akan lebih detail mungkin pada saat diskusi dan dibahas oleh Pak Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Ridwan atas penyampaiannya terkait design thinking dan hubungannya tentang perencanaan kota seperti itu ya. A city is more than just apa tadi Pak Prof? And just a place in a space. Place in more than just a place in space, but ada dramanya seiring but dengan waktu begitu ya. Hari ini baik, berangkat setengah menarik tujuh sekali. tidak. Hari ini berangkat setengah tujuh tidak telat, tapi besok berangkat setengah tujuh telat karena ada hujan. Bayar Iya. jadi lebih mahal gitu ya. Baik. Terima kasih atas penyampaiannya Prof. Ridwan terkait perencanaan kota dan hubungannya dengan desain thinking seperti itu. Terima kasih. Dan saya sih dari Prof. Ridwan sendiri tidak mengakhiri webinar kita pada malam hari ini. Kita sudah hadir pemateri webinar kedua pada malam hari ini. Pada Pak Dwi Purnomo. Boleh saya sapa Pak Dwi? Selamat Halo, malam Pak Dwi. Assalamualaikum. Selamat malam. Prof. Waalaikumsalam. Ridwan, selamat malam. Sehat Malam selalu, Pak Prof. Dwi. Oh, Sehat selalu. sehat juga untuk semua. Ya. Baik, saya izin mengenalkan sedikit terkait Pak Dr. Dwi Indra Purnomo. Beliau merupakan founder The Local Enablers dan beliau sekarang merupakan dosen di Fakultas Teknologi Industri Pertanian di Universitas Pajajaran. Betul seperti itu Pak Dwi? Kegiatan sehari-harinya sekarang beliau mengurusi para beneficiaries dari The Local Enablers, dan mungkin terkait The Local Enablers kita tahu sendiri tagline-nya Creating Value, Accelerating Impact, merupakan sebuah komunitas. Baik, sudah ada CV-nya di depan kita semua, mungkin bisa di next operator. Ini Instagramnya Dwi Indra Purnomo, mungkin Instagram Prof. Ridwan nanti juga bisa ditulis ya sama tim operator, bisa dibantu untuk dituliskan di kolom chat. Kita next. Ya, Pak Dwi sendiri berkutat di bidang design thinking, change management, agile organization, dan juga transformative education. Dan sekarang di The Local Enabler sendiri, beliau masih menjadi founders dan membimbing anak-anaknya, termasuk saya sendiri. Ini mungkin agak sabar ya membimbing anak seperti saya, Pak. Dan kita bisa next, lanjut. Dah, ini untuk pengalaman penulis buku dan keahlian dari Pak Dwi Indra Purnomo. Mungkin selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya dan follow up bisa disampaikan di sesi diskusi. Next. Nah, ini kontaknya, dan beliau juga merupakan master trainer ya, design thinking di The Local Enablers, juga pemegang lisensi Michael Lurick, World Best Selling Design Thinking Book. Mungkin di sini ada juga para peserta yang suka membaca buku Michael Lurick ya, yang beliau memiliki buku design thinking terlengkap dan mungkin nanti akan disampaikan juga oleh Pak Dwi. Oleh karena itu, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya persilakan kepada Pak Dwi Purnomo. Ya, terima kasih Mas Fajar. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat malam. Teman-teman, ini banyak nih yang saya kenal nih, teman-teman dekat Kang Ridwan dan kawan-kawan. Terima kasih sudah bergabung. Saya langsung ya berkaitan dengan design thinking. Terima kasih juga buat kawan-kawan ITB Prof. Ridwan yang sudah berkenan untuk melakukan banyak kolaborasi bersama The Local Enablers. Ini adalah kolaborasi kali kesekian ya, Prof. Senang banget, dan mudah-mudahan nanti kita bisa banyak kolaborasi terutama dalam penerapan design thinking. Nah, hari ini saya akan coba membawakan design thinking sudah sampai mana. Nah, design thinking ini juga kebetulan dari The Local Enablers kemarin juga sounding ke teman-teman di ITB dan kawan-kawan ekosistem bahwa per tahun ini kami punya Design Thinking Academy yang merupakan ekosistem dari The Local Enablers yang memiliki visi untuk membumikan design thinking
untuk memantapkan design thinking di Indonesia untuk lebih mengakselerasi proses-proses inovatif seperti yang tadi diceritakan oleh Prof. Ridwan, dan sangat berkeinginan untuk punya master design thinking yang kemudian bisa diaplikasikan di ekosistemnya masing-masing. Baik teman-teman, berikutnya adalah terkait dengan penggunaan design thinking itu sendiri. Di The Local Enablers memang sudah sangat banyak, dan juga di ITB, karena saya pertama kali mengenal design thinking ini justru dari ITB ya, dari FSRD waktu pengembangan produk. Jadi kira-kira 13 tahun yang lalu belajar di FSRD barengan kawan-kawan terkait dengan pengembangan produk. Tapi sampai saat ini sebenarnya design thinking itu udah sampai mana? Dan perkembangannya sangat eksponensial, sangat luar biasa. Banyak digunakan dalam proses-proses pengambilan kebijakan, perancangan produk, organisasi, bahkan transformasi institusi atau reformasi birokrasi sekalipun, design thinking banyak digunakan. Nah, oleh karena itu, design thinking juga banyak melahirkan individu-individu baru yang memiliki jiwa kolaboratif, punya mindset-mindset baru. Jadi kalau misalnya banyak yang mengenal design thinking as a tools, perkembangannya justru design thinking bukan sebagai tools, tapi sebagai mindset. Itu yang menjadi ciri khas utama. Nah, ini akan coba kita lihat di sini, teman-teman, paradigma yang lebih matang dari design thinking. Jadi design thinking di tahun 50-an, kita lihat sampai tahun 2020-an ini sudah sampai mana saja. Jadi diawali dengan evolusinya di tahun 50, bahwa design thinking memang digunakan untuk kosmetik, artinya untuk membuat produk-produk menjadi lebih cantik yang sesuai dengan pasar. Makanya design thinking 1.0 itu bergerak di bidang pengembangan produk, bahkan komunikasi, environment, human factors, dan marketing. Nah, jadi kalau teman-teman banyak menggunakan design thinking untuk area ini dan memang makin berkembang, sekarang justru lebih jauh lagi dari sekedar kosmetik atau making things pretty gitu ya. Kemudian kita lanjut ke design thinking 2.0. Di sini lebih maju lagi karena berbicara tentang sistem, design languages, design engineering, multidisciplinary dan juga interdisciplinary, media-media baru, merancang interaksi, experience, jasa, sampai dengan brand. Nah, biasanya lebih ke tactical atau bikin produk, jasa, produk-produk fungsional, jasa-jasa fungsional yang dicintai sesuai dengan marketnya, yang beda gitu ya. Ini biasanya masuk ke era Blue Ocean. Kemudian masuk ke Design Thinking 3.0. Design Thinking 3.0 ini menarik kenapa? Karena ini udah bergerak ke era baru ya, apalagi sekarang di era digital terkait dengan organisasi, sustainability, corporate strategies, social innovation, banyak menggunakan design thinking, kemudian juga skenario masa depan, kemudian juga bahkan ke strategi nasional. Beberapa negara resmi menggunakan design thinking seperti Singapura ya, dia menggunakan design thinking sebagai skenario strateginya dan juga ladang-ladang inovasi lainnya. Jadi di sini di tahun 2020-an ini memang perkembangannya sesuai dengan era digital, si design thinking ini berkembang pesat dari sekedar pengembangan produk bahkan ke organisasi. Nah, oleh karena itu di sini kami coba untuk memperkenalkan design thinking bekerjasama dengan Dirdik non-regulernya ITB, bahwa design thinking sangat penting untuk dikuasai si kompetensinya ya, karena apalagi baru saja COVID, sekarang eranya era digital tsunami, banyak traditional business atau institusi-institusi yang konvensional, institusi-institusi yang belum begitu agile dan tangkas, memiliki masalah dalam pengelolaan organisasinya karena organisasinya begitu besar, sementara organisasi lain itu bisa menyelam di bawah air ya, dengan organisasi yang lebih kecil tapi dengan mindset kolaboratif sehingga dia bisa gabung dengan banyak ekosistem dan mencapai tujuannya. Nah, ini yang berwarna merah sebenarnya adalah salah satu hal penting dalam melakukan proses transformasi. Sekarang banyak sekali organisasi yang menantang sekali dalam proses transformasinya, jadi transformasi organisasi yang lebih tangkas, yang lebih agile gitu. Nah, ini diambil dari bukunya Michael Lerwick, teman-teman. Kenapa design thinking penting buat kita? Coba kita lihat dulu di sini kenapa design thinking juga digambarkan sebagai pintu masuk inovasi.
Jadi di angka pertama kita lihat tadi seperti yang dijelaskan oleh Prof. Ridwan bahwa design thinking itu customer needs ya, user centric. Jadi nomor satu itu berbicara tentang bukan tentang solusinya dulu, tetapi tentang berempati, tentang tahu apa sebenarnya masalahnya user. Dan lebih menarik sebenarnya si design thinking ini lebih ke bagaimana merumuskan permasalahan tapi dari sisi positifnya ke masa depan atau yang sering kali disebut sebagai healthy urgency ketimbang unhealthy urgency. Kemudian di keduanya kita melakukan proses research dan dalam membuat produk ada istilahnya co-creations. Jadi co-creation itu bekerja sama, kolaborasi dengan mitra-mitra lain yang bahkan bisa jadi sebagai radical collaboration. Radical collaboration adalah sebuah kolaborasi yang mungkin di zaman dulu tuh nggak pernah terjadi dan sekarang sangat mungkin terjadi. Co-creation, kerjasama. Dan kemudian menguji dan memvalidasinya dengan menggunakan Lean Startup, kemudian bahkan kita bisa membuat bisnis ekosistem design. Nah, perkembangan design thinking ini menjadi menarik, kenapa? Jadi pintu masuk terhadap inovasi-inovasi yang berkembang saat ini. Jadi kalau misalnya kita loncat ke pengembangan produk, business model, atau market testing, tanpa memahami si design thinking mindset akan cenderung lebih sulit, lebih menantang, karena design thinkingnya jadi loncat. Jadi banyak dikatakan sebagai design thinking itu as a mindset. Nah, kenapa disebut sebagai mind shifting? Design thinking itu banyak banget perubahannya, karena sekarang bukan terkait bagaimana membuat produk yang baik, tapi dimulai dengan bagaimana mengubah mindsetnya dari produk centric ke user centric, dari linear ke sirkuler atau ke iterasi, dari hierarki ke network, dari model bisnis ke multi-dimensional business model, dari red ocean ke blue ocean, bahkan ke red ocean. Nanti kita akan coba bahas satu persatu secara singkat dalam webinar ini. Nah, ini mungkin beberapa hal yang bisa teman-teman tangkap. 10 mindset design thinking yang penting untuk kita pahami. Pertama adalah, apakah kita masih produk centric ketimbang customer centered? Itu jadi penting. Karena kita berpengalaman puluhan tahun sekolah belajar bikin produk, jadi kepalanya kebanyakan product centered, agak challenging ngubah dari product centered ke customer centered atau ke user centered. Dari waterfall ke agile itu juga PR, karena di kuliah-kuliah kita terdahulu di zaman dekade lalu belajarnya tuh waterfall yang pasti-pasti aja. Nah, sekarang zamannya iteratif, bagaimana mengulang agar bisa lebih baik. Yang ketiga adalah bagaimana mengubah mindset dari sekedar analisis ke simbiosis, dari silo sendiri-sendiri antar departemen menjadi co-evolution, berubahnya bersama-sama. Kemudian dari elemen ke unique value proposition. Nah, mungkin ini terasa asing bahasa-bahasanya, tapi ini menjadi penting untuk kita pahami secara perlahan-lahan nanti agar kita paham kenapa istilah-istilah yang cukup asing ini menjadi penting dan menjadi salah satu pintu masuk untuk memahami bagaimana berinovasi di era saat ini dan ke depan. Kemudian juga adalah dari decoupling ke network, ini PR juga karena ukuran-ukuran masa lalu adalah menjadi besar, tapi kalau sekarang gimana caranya kita punya peran-peran kolaboratif dengan network, dari isolasi menjadi relationship, dari business model satu ke multi dimensional business model, dari red atau blue ocean ke black ocean, dan terakhir dari struktur hierarki jadi orkestrasi. Oleh karena itu penerapan design thinking menjadi menarik. Salah satu produk yang kita akan luncurkan bersama teman-teman Dirdik non-regular adalah sertifikasi design thinking ya, sehingga ketika kita lihat di sini kita bisa lihat bahwa penggunaan design thinking itu bisa untuk pembelajaran, buat ASN, pengembangan kebijakan, buat pengembangan produk, buat transformasi perusahaan, kemudian untuk hal-hal lain yang sifatnya kompleks dan perlu dibuat sebagai hal-hal yang inovatif. Nah, ini adalah salah satu gambar yang diproduksi oleh Michael Lerwick dalam bukunya yang terbaru tentang design thinking. Ada 5 aspek penting gimana caranya sebuah institusi bisa shifting melakukan proses digital transformation yang baik. Digital transformation itu bukan digitasi atau digitalisasi ya, tetapi justru merubah budayanya agar relevan dengan era digital. Pertama adalah mengubah pengembangan yang product centered ke design thinking mindset.
di mana ada co-creations, ada customer experience. Yang kedua adalah berubah dari struktur organisasi yang hierarki ke agile dan transversal yang lebih kolaboratif. Yang ketiga adalah dari fokus dari uniqueness dan juga market share berubah jadi gimana caranya kita bikin network effect. Ini juga salah satu alasan kenapa kita berkumpul hari ini. Mudah-mudahan kita bisa jadi network yang melahirkan network effects. Yang dulu berkaitan dengan supply chain physical, rantai supply yang fisik, sekarang berubah ke gimana caranya mendesain digital ecosystem dan juga value stream. Dan kalau dulu fragmented, sekarang kita ngomongin tentang bagaimana melakukan proses-proses interaksi antar stakeholders yang dibuat. Nah, ini adalah proses-proses transformasi dan tentunya akan lama jika tidak memahami mindset-mindset design thinking tersebut. Nah, di era sekarang, era digital, di mana kita sering banyak mendengar atau baca buku Red Ocean, Blue Ocean tentunya ya. Kalau Red Ocean adalah gimana caranya kita menciptakan produk-produk yang laku dengan harga-harga semurah mungkin. Biasanya persaingannya langsung dalam pasar yang sudah ada, Red Ocean. Tapi design thinking biasanya bermula dengan value proposition, yaitu ada di Blue Ocean. Mencari cara untuk menghindari persaingan langsung dengan menciptakan pasar baru yang punya value proposition. Nah, itu biasanya udah mulai user-centric. Nah, cuma tantangannya kita belum selesai dengan Blue Ocean, kita udah masuk ke Red Ocean, Blue Ocean udah masuk ke Black Ocean, di mana ada era digital di sini. Jadi ada data, ada AI, ada keunggulan konektivitas, menjadi lebih rumit lagi, menjadi lebih kompleks lagi. Blue Ocean belum selesai, Black Ocean udah selesai. Nah, coba kita lihat akan beberapa contoh dari penerapan design thinking yang sering kami lakukan adalah design thinking itu ada beberapa tahapan ya. Ini kerangka berpikirnya. Sebelum kita bersolusi, discover dulu, define, develop, deliver. Tapi memang kebanyakan design thinking ini dipahami sebagai kerangka berpikir saja, bukan sebagai mindset. Tapi justru dengan mengulang-ulang proses-proses design thinking, discover, define, develop, deliver, ini akan sangat signifikan berpengaruh pada bagaimana melakukan proses transformasi di organisasi itu tersebut, sehingga menjadi lebih baik. Nah, kenapa sih design thinking itu juga disebut sebagai pintu masuk design thinking? Karena design thinking itu adalah jadi awal, explore the problem, kemudian kita pakai lean, build the right things, and then agile, build the thing right. Agile dalam artian ini beda dengan pendekatan-pendekatan IT ya. Agile ini lebih ke culture, lebih ke mindset juga. Sehingga untuk memahami agile, kita pahami dulu dari design thinking, lean, kemudian ke agile. Lebih kompleks lagi, kita lihat teman-teman bahwa kadang-kadang kita suka terburu-buru bikin bisnis model. Bisnis model itu bukan selalu harus buat pengusaha ya, tapi justru bisnis model ini adalah kerangka berpikir untuk mengelola sumber daya agar menghasilkan solusi yang sesuai dengan usernya. Jadi kerangka bisnis model dalam design thinking tidak selalu digunakan untuk pengusaha, tapi digunakan bagi para problem solver, sehingga solusinya itu dicintai sama penggunanya. Nah, kerap kali juga kita loncat ke bisnis model tanpa tahapan-tahapan yang jelas. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk teman-teman yang punya bisnis, punya institusi, punya organisasi, pasti harus punya kerangka bisnis model. Oleh karena itu, sebelum menjalankan bisnis modelnya, ketika kita punya permasalahan, maka kita melakukan proses empathize, define, sampai dengan ke test dengan menggunakan design thinking. Setelah design thinking, menggunakan lean startup. Setelah lean startup, menggunakan design sprint, baru pakai agile dan tervalidasi bisnis modelnya. Nah, memang kerap kali kita loncat ke bisnis model atau kerap kali kita loncat ke agile gitu, tapi nggak melakukan step by step-nya dengan baik. Nah, kompetensi melakukan proses inovasi ini jadi penting agar kita memiliki kerangka berpikir yang baik dan keberhasilan inovasinya bisa punya probabilitas lebih tinggi lagi. Nah, banyak pengembangan design thinking ya. Salah satunya adalah design thinking untuk para profesional. Kenapa penting design thinking for profesional? Karena setiap orang dalam industri atau institusi harus penting memiliki business acumen. Mereka harus paham bukan hanya sekedar job desk, tapi dia harus paham tentang proses bisnis atau proses kerja yang dia tekuni, dia lakuni dalam institusinya. Sekarang akan sangat berat ketika kita memiliki karyawan, memiliki tim yang bekerja hanya sekedar job desk. Itu jadi PR. Makanya design thinking
core professional justru mengarahkan tim kita untuk sadar betul tentang business acumen, yaitu dia tahu proses bagaimana organisasinya jalan sehingga tidak hanya sekedar mengerjakan pekerjaan sebagai output. Sehingga kalau misalnya dalam organisasi biasanya profesional ini yang penting kerja, gajinya nanti gimana orang yang ngurus di atas. Nah itu udah nggak bisa lagi berlaku. Nanti organisasi itu akan berat jika dipenuhi dengan orang-orang yang hanya bekerja berdasarkan job desk tapi tidak bermuara pada outcomes. Nah, si design thinking ini mencoba untuk membuat pemahaman bahwa business acumen bisa dibangun dengan jiwa-jiwa kolaboratif melalui proses design thinking, sehingga tidak lagi bahwa ada individu-individu yang punya capaian kinerja tinggi, semuanya cerdas, semuanya tinggi capaian kinerjanya, tapi bisnis performance-nya nggak nyampe gitu. Artinya semuanya nyampe, tapi bisnis performance nggak. Nah, itu biasanya ada kegagalan dalam pemahaman business acumen. Design thinking for educators. Saya sendiri sebagai dosen di Universitas Padjadjaran banyak juga bersama-sama teman-teman lain, terutama juga di ITB, mengembangkan design thinking for educators. Ini juga jadi penting. Kenapa? Karena sekarang kita dealing sama teman-teman generasi Z, macam Fajar Sutisna tadi kan, cerita generasi Z. Gimana menciptakan pembelajaran? Jadi si design thinking for educators ini biasanya menggunakan cara berpikir gimana caranya menciptakan capaian-capaian pembelajar yang mencapai capaian pembelajarannya atau learning outcomes-nya. Banyak dosen-dosen, guru-guru terjebak pada RPS atau rencana pembelajaran yang kemudian dikasih prodinya berupa Excel dan kemudian kita mengerjakannya tanpa paham filosofi dasar gimana merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi siswanya dan mencapai outcomes-nya. Bukan hanya sekedar menyelaksanakan program pembelajaran. Nah, ini juga terjadi mindset shifting dalam educators, karena indikatornya bukan lagi pada konten, tapi pada proses. Dosen, kepemilikannya nggak lagi di dosen, tapi di mahasiswa. Ekspektasinya bukan apa, tapi tentang why, how, and if, then, gitu ya. Kemudian kepemimpinannya bukan pada keahliannya, tapi pada fasilitator. Dosen bisa nggak berubah jadi fasilitator? Mahasiswa bergerak nggak pasif lagi, tapi generator. Kesalahan-kesalahan nggak lagi ditakuti, tapi alat pembelajaran. Sesuai dengan sifat desain tinggi adalah mencari kesalahan untuk diperbaiki kemudian. Kelas-kelas itu jadi nggak lagi terprogram, tapi fleksibel. Dan penekanannya bukan pada teori, tapi pada mempraktekkan yang kemudian nge-review. Nah, si desain tinggi ini sangat penting dalam proses educators. Sehingga kita bisa membuat program-program pendidikan nggak lagi yang cuma sekedar multidisiplin atau interdisiplin. Tapi justru pembelajarannya transformatif, yaitu transdisiplin. Enggak cuma sekedar multidisiplin, interdisiplin, tapi juga melibatkan masyarakat, stakeholders, dan pandangan yang lebih holistik dalam sebuah proses pembelajaran. Dan ini jadi eksploratif dan seru, gitu ya. Sehingga biasanya design thinking juga bisa membuat rancangan pembelajaran yang menarik. Itu design thinking for educators. Sehingga kita bisa menciptakan proyek pembelajaran apakah problem-based learning atau project-based learning sesuai dengan capaian yang diinginkan. Itu adalah salah satu si design thinking for educators. Jadi salah satu contoh ini adalah kelas-kelas saya di Unpad. Waktu itu saya sempat jadi kaprodi menggunakan pendekatan design thinking, prodi baru, nggak punya gedung, nggak punya segala macam, tapi yang dirancang tuh justru learning journey-nya. Coba kita lihat sebelah kanan, nggak punya bangku segala macam, tetapi suasananya menyenangkan. Bahkan prodi ini pernah menjadi 5 terketat dari 50 prodi yang ada di Universitas Padjadjaran ya. Kemudian sangat menyenangkan. Jadi bukan tentang infrastruktur, tetapi justru merancang proses pembelajarannya. Nah, jadi si design thinking ini biasanya merancang proses journey-nya, bukan terkait produknya aja, tapi justru merancang experience design-nya. Ini juga banyak digunakan jika teman-teman sekarang bisa mengakses banyak jurnal, banyak sekali design thinking for innovators dan juga researcher. Bahkan di tingkat corporate. Saya coba kasih yang Indomaret ya. Indomaret adalah menggunakan proses risetnya yang sangat luar biasa. Saya sangat kagum sekali dengan proses pengembangannya. Apa sebenarnya yang dijual sama Indomaret? Karena di situ ada kopi, saingannya Starbucks mungkin, ada yummy chicken, seenak ayam-ayam McD misalnya, dan produk-produk lain. Bahkan onigiri terenak di dunia menurut saya tuh ada di Indomaret gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang dijual Indomaret? Indomaret dengan kekuatan big datanya atau black ocean, dia jual apapun yang digemari sama masyarakat.
user centricity lagi, sehingga setiap produk yang keluar berbasis riset adalah berdasarkan apa yang digemari sama masyarakat. Amanda yang terkenal di Kota Bandung sekarang sudah bertransformasi bisnisnya, sangat luar biasa juga. Amanda bukan lagi cuma sekedar toko kue bolu kukus, tapi juga sudah bertransformasi dengan bisnis yang dari hulu ke hilir sampai juga produk-produk yang mereka ciptakan seperti ini menggunakan design thinking. Atau teman-teman pernah ngelihat beng-beng yang iklannya enak kalau dimakan dingin-dingin. Coba perhatikan sebuah space kosong di kulkas di supermarket sekarang, beng-beng itu naruhnya di situ karena memanfaatkan space dan mengalami menaikkan si value proposition-nya dengan makannya dengan dingin. Sederhana, tapi memang design thinking ini sederhana, temuannya selalu sederhana tapi selalu wow gitu. Jadi tidak selalu bermuara pada infrastruktur yang besar, berat tapi tidak dicintai, tapi justru sesederhana itu yang digunakan dan temuan-temuan dalam proses design thinking itu. Design thinking juga banyak dilakukan oleh para pengusaha untuk melakukan proses design thinking for product development. Saya suka banget mengamati perkembangan ini. Halo, mohon maaf, ada yang bocor? Nah, ini contohnya Kartika Sari sama Magic Oven. Ini persaingan yang sangat luar biasa nih di Kota Bandung. Saya suka mengamatinya. Magic Oven miliknya Jogja Supermarket dan Kartika Sari. Coba lihat user centricity-nya. Memang Kartika Sari sangat besar sekali, tetapi sekarang udah mulai bolen lilit. Dia dilakukan dengan banyak proses-proses pengamatan terhadap user centricity. Nah, ini dilahirkan dari toko-toko dia. Saya ngelihat bahwa kami coba mengamati beberapa perkembangan bisnis di Kota Bandung misalnya ya. Jogja dengan toko-tokonya yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Barat memanfaatkan kekuatan pasar dan lokasi yang tersebar itu untuk mengamati user centricity, customer behavior, sehingga banyak muncul produk-produk yang R&D-nya berasal dari lapak-lapaknya sendiri, sehingga banyak ya produk inovatif dari Jogja. Bahkan seperti ini, kita muncul Magic Oven, Magic Pizza, dan lain-lain. Walaupun beberapa ada yang gagal, tapi kebanyakan tuh justru dengan proses validasi marketnya dengan penggunaan design thinking, mereka berhasil. Di pasar Cihapit, teman-teman, ini saya suka banget kawan-kawan jalan ke design thinking. Ini salah satu proses penerapan design thinking yang menarik, karena kalau misalnya kita menciptakan produk restoran misalnya, ini tidak selalu harus mahal, tapi yang diciptakan tuh justru experience. Ini salah satu lapak di mana teman-teman kalau makan di Cihapit bisa makan di depan rolling door sekalipun, tapi nikmatnya luar biasa. Atau datang ke sebuah dapur atau lapak, kita pengen makan nasi telur, tapi yang masak bukan pemilik lapak tersebut, tapi lapak sebelah atau lapak dari yang mereka cross market dan berperan sebagai ekosistem, bukan lagi yang paling bagus, tapi menjadi ekosistem karena membuat perpaduan satu sama lainnya menjadi lebih baik lagi. Ini beberapa produk yang dikembangkan di kampus terkait dengan pengembangan produk-produk organik, juga menggunakan design thinking. Design thinking juga menarik untuk teman-teman para trainers, karena trainers-trainersnya perlu dibekali dengan mindset-mindset design thinking, karena dalam proses memfasilitasi pembelajaran menjadi penting sekali untuk membuat learning journey yang bagus dan gimana cara memfasilitasi kawan-kawan di institusinya untuk jadi agent of change. Sejak pemerintah Ridwan Kamil di Pemprov Jawa Barat, banyak sekali sejak di Bandung sebenarnya banyak sekali saya mendapatkan kesempatan kami di Bandung untuk menggunakan design thinking sebenarnya untuk menciptakan perubahan budaya ya. Salah satunya mungkin kalau dilihat design thinking dipakai di mana, di Singapura ya. Teman-teman bisa lihat Singapura itu kenapa begitu enak, karena banyak sekali menggunakan design thinking dari mulai zoo, kebun binatangnya, dari mulai housing, classroom, kemudian juga sistem hukum dan rumah sakitnya juga pakai design thinking. Nah, ini salah satu upaya kami waktu itu di Indak Jabar, gimana caranya bikin ASN lebih agile. Kami ada program pengembangan kira-kira 2 bulan atau 3 bulan mengembangkan dan mengukur how agile are you gitu, gimana caranya melakukan proses-proses
membuat ASN lebih agile dan adaptif sehingga dia bisa kerja cross functional, walaupun tenaga fungsional tapi kerjanya cross functional, walaupun organisasinya hierarki tapi kerjanya network, jadi ambidextry gitu, bisa hierarki dan network, sehingga menjadi menarik juga untuk ASN sehingga bisa memperbesar probabilitas untuk pencapaian kinerja atau kebermanfaatannya. Salah satu yang paling baru ada di Kota Bandung. Di Kota Bandung itu ada Design Action setiap tahun. Ini sebenarnya musrenbang. Gimana caranya mengadopsi ide-ide di wilayah agar bisa jadi kebijakan di tingkat wilayah lebih besarnya. Ini salah satunya adalah tentang mengelola kota yang berkelanjutan, sustainability. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi yang menjadi menarik adalah sebenarnya bagaimana menciptakan produk itu dari bawah gitu, kemudian dicintai. Karena dalam design thinking itu ada 3 aspek yang paling penting. Produk atau programnya dicintai oleh user, yang kedua bisa dilakukan, dan yang ketiga menguntungkan. Ini salah satu prosesnya, teman-teman. Ini adalah, saya akan stop dulu sebentar karena settingannya. Sorry, sebentar. Salah. Sebentar. Oke. Berikutnya adalah ini. Salah satu program pemerintah yang di Bandung mungkin challenge-nya adalah dinasnya bekerja masing-masing ya. Kemudian pakai design thinking gimana caranya menyatukan program-program dinas. Ini adalah Kampung Bersih Rentenir yang menggabungkan beberapa program. Selamat datang dalam perjalanan. Yang saya rasakan sendiri melalui kegiatan ini tentu saja banyak beban-beban yang kelihatan ada beban-beban inisiatif untuk melakukan yang terbaik. Kita dari keluarga besar JNC selama 4 bulan lebih didampingi oleh teman-teman dari The Local Enabler. Nah, kita dapatkan dari teman-teman The Local Enabler, ilmunya kita amalkan, harapannya tentu supaya kita bisa melakukan perbaikan dan juga JNC ini bisa lebih baik ke depannya. Nah, itu adalah salah satu yang dilakukan di Kampung Bersih Rentenir di Ujung Berung, yang kemudian direplikasi di beberapa kecamatan, kemudian untuk perusahaan, dan sekarang yang lagi banyak sebenarnya dari institusi yang pengen membuat proses transformasi. Jadi ada istilahnya Design Thinking for Corporate Innovation Officer. Jadi officer ini bertanggung jawab untuk mengawal si proses transformasinya, dan dia harus paham bagaimana caranya membuat konsep-konsep perubahan yang terukur dalam organisasinya. Salah satu hal yang menjadi menarik, salah satu perusahaan yang pakai design thinking yang sustain adalah Bluebird. Dari Bluebird dikatakan tidak berhasil dengan inovasinya karena kalah dengan Gojek. Sekarang bisa lihat teman-teman, Bluebird begitu survive. Di tahun 2013 pertama kali dia bikin prototype adalah dengan menciptakan satu prototype yang sangat sederhana, yaitu menciptakan prototype berbentuk message dari seorang anak wanita ke ibunya yang pulang malam. Dia bilang, "Mah, aku sudah di Bluebird." Nah, ini adalah salah satu prototipe yang kita bayangkan tuh nggak terlalu jelimet, sangat sederhana, yaitu sebuah message di mana seorang anak mengabarkan dia sudah di Bluebird, artinya aman. Nah, itu value proposition yang kemudian dia gunakan sampai sekarang, sampai Bluebird bisa mengembalikan kejayaannya. Kita lihat Bluebird sekarang udah di mana-mana, bahkan sangat diminati.
Bahkan sekarang Bluebird udah pakai SNI, bukan standar nyaman nasional Indonesia ya, tapi standar nyaman Indonesia. Kalau teman-teman lihat iklan-iklan Bluebird dari 2013 sampai tahun-tahun ini, itu kelihatan banget sih proses transformasinya. Ini adalah perusahaan yang menggunakan si design thinking. Nah, ini sampai user experience-nya juga dibangun, membangun berbagai macam kolaborasi bersama mitra-mitra lainnya. Nah, design thinking itu biasanya berakhir dengan MVP, yaitu minimum viable product. Jadi nggak sedikit-sedikit, tapi bikin dari kecil, desirability-nya dicintai, produknya bisa dilakukan atau diproduksi, dan kemudian bisa menguntungkan, dan secara perlahan kita coba untuk membuat lebih kompleks lagi dan memuaskan pelanggannya. Terima kasih banyak atas sesinya hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa banyak kolaborasi, terutama penggunaan design thinking dalam konteks pendidikan, pemerintahan, corporate, ataupun dunia-dunia lain yang memerlukan cara-cara baru dalam melakukan proses inovasi. Senang sekali bisa ketemu. Nanti kalau bisa bersua, kita bisa bersua di Dirdik Non-Regular ITB atau di The Local Enablers di Jalan Cibulan nomor 24. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Dwi atas sesi penyampaiannya pada malam hari ini, dan ternyata sangat membuka pandangan kita ya terkait tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ridwan terkait di wilayah perencanaan kota, dan ternyata tidak hanya di dunia usaha dan pendidikan, tapi juga di bagian trainer, di bagian inovator, di corporate juga digunakan, dan bahkan ketika itu diterapkan design thinking dalam suatu negara, tadi seperti Singapura ya, begitu ya Pak. Dan harapannya di Indonesia ini ketika kita lebih banyak design thinker, kita bisa menciptakan lebih banyak agent of change dan menjadikan Indonesia para generasinya generasi yang kreatif, inovatif, dan juga agile seperti itu Pak. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dwi Indra Purnomo dan juga Prof. Ridwan Sutriyadi atas kesempatan pada malam hari ini. Dan baik, kita masuk ke sesi diskusi. Kita ada sekitar 5-10 menit. Saya berikan kesempatan kepada 1 hingga 2 peserta yang mungkin bisa raise hand dan memberikan pertanyaan atau curiosity-nya terkait apa yang sudah tadi disampaikan. Dan mangga, ini sudah ada 1 kepada Saudara Ainaya Azhara. Boleh dinyalakan kamera dan mic-nya mungkin? Oke, sebelumnya mohon maaf saya ada 1-2 kendala jadi belum bisa nyalain kameranya. Izin bertanya Bapak pemateri, jadi begini Pak, tadi kan sempat dibahas bagaimana implementasi design thinking itu dalam berbagai sektor kehidupan gitu. Dan saya sendiri ini mahasiswa S1, boleh nggak sih Pak saya bertanya bagaimana implementasi sama bagaimana implementasi tepatnya gitu untuk menggunakan design thinking khususnya mahasiswa untuk kita melakukan penelitian baik nanti untuk entah ikut lomba atau mungkin untuk skripsi kita nanti seperti itu Pak. Terima kasih banyak. Baik, Bang, bisa langsung dijawab mungkin dari Prof dulu atau Pak Dwi dulu? Boleh saya juga, saya dulu ya kalau gitu. Baik. Sambil tunggu Prof Ridwan. Design thinking buat teman-teman S1 banyak sekali dilakukan ya, terutama dalam proses-proses yang tugasnya adalah tugas-tugas project, basisnya project gitu untuk menciptakan solusi. Apalagi dalam kuliah merdeka tuh banyak banget menciptakan project-project magang dan lain-lain. Si design thinking ini banyak digunakan dalam skripsi, tesis ataupun disertasi. Dia menggunakan mixed method ya, kuantitatif dan kualitatif, karena dalam double diamond dia perlu memahami lebih dalam sehingga kualitatifnya itu lebih dalam, dan kuantitatif apakah solusinya memberikan dampak yang sempurna atau enggak. Jadi banyak banget terutama teman-teman S1 untuk melakukan proses design thinking, terutama dalam kerangka berpikirnya, kerangka penelitiannya, step by step-nya, kemudian proses validasinya. Nah, biasanya dia keluar dengan MVP 1, 2, 3 atau minimum viable 1, 2, 3. Jadi bukan yang terbaik, tapi menjadi lebih baik gitu. Sangat mungkin.
Oke, terima kasih banyak Pak. Kalau saya boleh bertanya lagi, eh, bagaimana sih Pak kita tuh menggunakan design thinking untuk menemukan masalah di sekitar kita gitu Pak? Karena kadang saya tuh terkendalanya di menemukan problem yang ada di sekitar saya seperti itu Pak. Ya. Jadi itu justru menarik ya kalau dalam design thinking menemukan problem itu adalah sebuah hal yang paling menantang. Ada tipsnya sih sebenarnya dalam design thinking itu. Design thinking itu bisa membuat teman-teman membedakan mana gejala, mana problem. Nah, kebanyakan kita justru mengidentifikasi gejala sebagai problem. Oleh karena itu, dibelajar bukan lagi sekedar analitis, tapi sintesa gitu dari gejala-gejala tersebut sehingga kita bisa merunutkan apa sebenarnya permasalahannya. Nah, si design thinking ini biasanya di bab 1 dalam problem statement-nya itu mengutarakan permasalahannya apa, tapi dalam konteks yang lebih sehat, healthy urgency. Jadi problem statement-nya itu dalam bentuk healthy urgency, bukan unhealthy urgency. Jadi gimana mewujudkan kondisi seseorang menjadi lebih baik. Nah, biasanya problem statement-nya selalu kayak gitu. Bukan misalnya gimana caranya membantu orang yang kekurangan secara ekonomi. Bukan ngomongin tentang gimana membantu orang-orang yang nggak bisa bayar UKT, bisa kayak gitu kan. Tapi ngomongin gimana caranya dia menjadi hidupnya lebih baik dengan kriteria A, B, C, D. Lebih detail mungkin bisa ajak teman-temannya buat gabung, kita main-main bareng, belajar design thinking, terutama buat yang lagi ngadepin riset ya. Siap menerima nih. Baik, semoga menjawab ya. Sebelumnya, mungkin dari Prof. Ridwan ada sedikit tambahan. Maaf, barusan saya ke belakang dulu. Ya karena dalam di dunia perencanaan kota begitu ya, kalau saya dalam dunia yang saya gitu ya, eh, seringkali ya itu dirasakan seperti yang tadi disampaikan tuh, sulit untuk memahami persoalan yang ada di sekitar kita, terus kita salah memilih begitu ya. Nah sebetulnya kalau dalam konteks perencanaan begitu ya ada 3 hal begitu yang ini sebetulnya menarik di kala sekarang, kehidupan yang sekarang begitu ya, karena perencanaan itu kan seharusnya komprehensif, segala dipertimbangkan begitu, tapi ada yang ya sudah buat sesuatu yang baru, tidak apa-apa, tidak berhubungan antara satu dengan yang lainnya, disjoint incrementalism, atau terobosan barunya ialah berusaha untuk saling nyambung begitu ya, tapi ada progres begitu ya. Nah seringkali kalau di kami begitu ya, ada juga bahan-bahan buku yang berhubungan dengan operasionalisasi dari design thinking untuk konteks perencanaan ini, misalnya ketika perencanaan itu dihadapkan kepada pressure begitu ya, kepada tekanan-tekanan sehingga membutuhkan satu dorongan untuk menghasilkan sesuatu. Jadi ada shaping, designing, comparing, and choosing begitu. Nah dalam shaping itu ya tentu saja design thinking ini dibutuhkan begitu ya. Kenapa demikian? Nah, ini yang sering kali kami gunakan dalam studio begitu ya. Jadi di dalam keilmuan kami itu baik di S1 ataupun di S2 biasanya suka memilih salah satu kasus begitu ya. Kota begitu, terus kemudian kita lihat mana sesuatu yang tidak berjalan dengan baik begitu ya, antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan di tingkat lokal begitu ya. Value mana yang bertabrakan, terus kemudian kondisi mana yang tidak berkesesuaian begitu ya, karena lingkungannya beda begitu, karena tingkat kerinciannya berbeda antara kebijakan di tingkat pusat dengan tantangan di tingkat kota dan kawasan gitu. Dan berikutnya ternyata ada irisan pengambilan keputusan. Nah, apalagi kalau dalam konteks yang lebih rinci nanti akan diisi oleh perilaku-perilaku ataupun aktivitas dalam tataran sektor-sektor privat. Nah, bila sektor-sektor privat ini menggunakan design thinking semua, tentu saja akan sinkron nantinya perencanaan dari satu kota tersebut, gitu ya. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih tambahannya untuk Prof. Ridwan dan semoga menjawab ya kepada Saudara Aina ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat, bisa dijawab secara bersamaan. Yang pertama dari Irfan di Skop Kabupaten Bandung, izin bertanya apakah bisa design thinking diimplementasikan pada koperasi. Kemudian dari Dina P, untuk Pak Dwi izin bertanya dalam metode design thinking ini, berapa kali proses iterasi idealnya dilakukan untuk mengetahui apakah suatu learning product itu mampu mencapai outcome behavior change? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Untuk koperasi sangat bisa, sangat mungkin ya. Justru koperasi ini kalah saing karena si proses bisnis pertama, kemudian adalah design experience-nya nggak begitu menarik, dan mungkin kurang pride di antara konsumernya. Kita akan coba untuk memvalidasi ulang tentang kebutuhan customer koperasinya dan bisnis prosesnya. Jadi banyak koperasi sekarang justru pakai design thinking untuk membenahi si user experience-nya, proses bisnis dan layanan-layanan bisnisnya. Jadi banyak juga digunakan. Koperasi, BPR Syariah itu juga lagi gencar untuk mengembangkan design thinking pada koperasi, terutama dalam pengembangan produk sama transformasi organisasinya. Karena kalau dalam design thinking, prinsipnya sebenarnya adalah produk itu bisa diciptakan secara sustain, tapi kalau misalnya pengen sustain, maka organisasinya juga harus transformatif. Maka produk itu akan sustain lebih baik jika organisasinya juga melakukan proses-proses perubahan transformasi yang lebih baik. Jadi kooperasi sangat mungkin. Untuk Mbak Dina, berapa kali proses iterasi idealnya? Selama-lamanya. Sangat mungkin iterasi itu bisa sampai ke pivot ya. Pivot itu bisa pivot produknya atau model bisnisnya atau ekosistem bisnisnya. Jadi makanya disebut sebagai MVP 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi tinggal kita lihat aja, kita punya kekuatan berapa lama, berapa biayanya, segera eksekusi dan dibuat. Jadi berapa lama? Selama-lamanya. Jadi dibuat aja secara berkelanjutan. Maka nanti kalau misalnya ada satu keputusan bahwa ini nggak mungkin lagi karena mengalami kerugian, maka ditutup dan belajar dari kesalahan, dia pivot, mengubah model bisnisnya. Itu Mbak Dina. Baik, terima kasih jawabannya Pak Dwi. Dari Prof. Ridwan ada yang ingin ditambahkan? Ya, sekarang itu pergeserannya dalam perencanaan di era next normal itu ya begitu ya, dari sesuatu yang sifatnya club type network begitu ya, yang kaku begitu ya, menjadi functional network. Nah, dalam hal ini begitu ya, design thinking itu menjadi bisa lebih menjalankan sistemnya itu begitu ya. Kenapa demikian? Karena ketertarikan atas satu kota begitu ya, tidak terlepas dari bagaimana itu bukan hanya ada satu lokasi yang menjadi unik begitu ya, tetapi livability-nya, kenyamanannya begitu ya, dan juga keunikan di mana kita merasakan ini berbeda dari yang lain, Bu. Dalam hal yang positif begitu ya. Nah, ini mungkin yang bisa dibangun kekhasannya ini, keunikannya itu dari hal-hal yang kecil dengan menggunakan design thinking ini tentu saja. Dan dalam konteks perencanaan, umpan balik atau feedback itu menjadi bagian dari perencanaan. Bahkan di pendekatan yang baru begitu ya, dikembangkan sejak menjelang tahun 2000-an oleh American Planning Association, bahwa feedback itu bukan hanya sekali saja, tetapi pada masing-masing tahapan perencanaan bisa dilakukan begitu ya. Mulai dari mengumpulkan data itu sendiri begitu ya, karena sekarang sudah ada media sosial begitu ya, structure data yang tersedia begitu ya, terus kemudian ada sentimen analisis. Jadi turut membantu begitu ya umpan balik itu untuk memberikan satu solusi begitu ya terhadap perencanaan yang proporsional dan tepat.
Ya, Silakan. Fajar. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Prof. Ridwan. Saling melengkapi tadi ya, dari Pak Dwi dan juga Prof. Ridwan, kita semakin mengerti dari berbagai sudut pandang. Dan mungkin untuk pertanyaan terakhir, mungkin ini ada salah satu peserta yang raise hand dari Kak Gofur dari Jakarta. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Gofur dari Jakarta Timur. Mungkin sedikit bertanya kepada Pak Dwi. Pak Dwi, kalau saya amati tadi dan saya coba pahami mengenai design thinking ini dari awal hingga paparan Pak Dwi, pada prinsipnya design thinking ini ada yang terpenting yaitu tidak hanya sekedar input tapi outcome yang lebih jauh dari input. Nah, kebetulan saya kesehariannya sebagai pembina pramuka yang tentunya mengadopsi mengenai nilai-nilai yang disampaikan oleh Baden-Powell, yaitu mengenai pendidikan kepramukaan. Yang mana ditekankan di sana adalah bukan yang sifatnya adalah harus dihafal, harus difahami, tapi pendidikan yang menyenangkan dalam bentuk permainan yang bermanfaat. Nah, ini yang terjadi sehingga anak-anak pramuka itu menyenangkan. Yang menjadi pertanyaan saya, untuk di design thinking ini pencapaiannya itu titik akhirnya sampai di mana? Apakah di peserta hanya bahagia atau dia bahagia dan bermanfaat untuk orang lain, atau dia bahagia bermanfaat untuk orang lain dan menciptakan suatu hal yang baru. Nah, ini titik akhirnya sampai di mana? Kemudian yang kedua, proses untuk mencapai yang tadi saya maksud itu, hal unik yang di design thinking ini, apakah hanya memang dari kita sebagai fasilitator atau tutor atau diciptakan oleh mereka sendiri? Demikian Pak Dwi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Kak Gofur, saya juga anak pramuka nih. Di sini juga ada anak pramuka nih Kak Ridwan. Ya. Saya dulu senang sekali dengan berkegiatan pramuka, justru lebih senang pramukanya dan banyak bolos di kelasnya nih. Jadi betul, jadi design thinking itu adalah outcomes dan ini adalah challenge ya, sangat menantang menjelaskan apa bedanya output sama outcome sama masyarakat. Karena masyarakat seringkali dibayar ataupun misalnya dia bekerja karena output bukan karena outcomes. Begitu juga bosnya kurang paham membedakan output sama outcomes. Justru kalau di design thinking nyampe outcomes-nya itu menjadi penting. Nah, proses si design thinking itu memang akan melahirkan taksonomi creative thinking lah istilahnya ya. Jadi ada 3 level berpikir kreatif, yaitu adaptif, eksploratif, dan originatif. Adaptif itu biasanya kita bisa solving problem dengan keterampilan, pengetahuan, dan cara-cara dengan cara yang baru, yang udah ada tapi dengan cara yang baru. Nanti naik satu peringkat ke eksploratif. Kita bisa solve problems yang kompleks atau multidisiplin dengan mencari pengetahuan-pengetahuan baru atau menggunakan cara berpikir yang baru atau proses-proses berpikir yang baru. Dan yang paling tinggi adalah si design thinking ini kalau lama-kelamaan design thinking maturity-nya bagus, biasanya melahirkan creative confidence, kepercayaan diri untuk menjadi kreatif, menjadi yang originatif. Jadi yang paling atas itu originatif. Biasanya dia menemukan solusi-solusi baru yang belum pernah adanya di design thinking. Makanya dalam design thinking itu selalu wow effect. Nah, agar tingkatan kreativitas itu dari level 1 adaptif, 2 eksploratif, dan originatif, ada 3 hal yang harus dipelajari. Yang pertama, empati. Empati itulah hal dasar dalam design thinking. Yang kedua, sistem. Biasanya belajar tentang bagaimana cara berpikir sistem, terstruktur, prosesnya, dan lain-lain. Dan terakhirlah experience, bereksplorasi. Nah, oleh karena itu, design thinking itu biasanya walaupun berat, tapi menyenangkan.
Nah, itu jadi harus menyenangkan. Makanya apa definisi menyenangkan dari sudut pandang orangnya. Makanya belajar mengubah sudut pandang sehingga kita melahirkan cara-cara baru yang bisa membuat orang nggak terasa beban tapi menyenangkan. Kak Gofur, ditunggu ngopi-ngopinya, kita diskusi lagi nanti, mudah-mudahan bisa kolaborasi sama teman-teman pramuka ya. Ya, terima kasih Pak Dwi. Mudah-mudahan bisa segera berjumpa. Terima kasih atas sharingnya. Sukses selalu buat kita semua. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Gofur. Sebelum kita lanjut, sebenarnya ini waktunya sudah habis. Saya izin bertanya kepada tim panitia, apakah ini ada 2 pertanyaan terakhir? Apa kita cukupkan dulu sampai sini? Iya. Baik, kesediaannya dari Pak Dwi dan Prof. Ridwan, ini ada 2 pertanyaan terakhir, kita habiskan saja mungkin terakhir. Saya izin membacakan. Pertanyaan untuk Pak Dwi, apakah konsep perubahan marketing 1.0 hingga 4.0 bahkan 5.0 merupakan implementasi dari proses design thinking? Dan yang terakhir, pertanyaan untuk Prof. Ridwan, menurut Prof, apakah keputusan IKN sudah melalui proses design thinking yang komprehensif? Nah, ini Pak Dwi dulu ya, dari Pak Dwi dulu pertanyaan yang sebelumnya. Itu pertanyaan buat Prof. Ridwan, susah tuh. Oke, itu jawab dulu yang satu tuh. Yang gampang dulu ya. Marketing 5.0 ya, ini memang konsep terkait dengan pemanfaatan teknologi yang canggih seperti AI atau Internet of Things, bisa dipakai untuk strategi pemasaran untuk menyediakan pengalaman pelanggan atau user experience yang lebih personal sama lebih interaktif, biasanya 5.0. Sementara kalau dalam design thinking pendekatannya Sinyal ya. Ya, sinyalnya Pak Dwi ya. Cek. Baik. Jika masih... Gitu. Halo Pak Dwi. Tadi saya kira sinyal saya, Pak. Sama Baik, karena di karena saya Pak Dwi juga terlempar. Oh, ini ada. Suara Pak Dwi sudah ada lagi. ya, Silakan makanya tadi dilanjutkan disebutkan Pak sebagai Dwi. black ocean. Terima kasih. Ya, makanya disebutkan sebagai black ocean. Jadi memang beda, tapi karena eranya big data dan AI, maka disebut sebagai marketing 5.0. Black ocean. Itu aja, Fajar. Baik, terima kasih jawabannya Pak Dwi. Dan kita beralih ke pertanyaan terakhir, sekaligus mungkin menutup sesi pada malam hari ini kepada Prof. Ridwan. Dipersilakan. ya saya inginnya kalau kata Pak Dwi itu dipas aja begitu ya kalau kuis itu. Tapi saya menantikan pertanyaan ini karena selalu muncul di kuliah saya terkait dengan Kota Baru. Kebetulan saya kan mengajar Kota Baru juga. Saya ingin share screen, boleh? Eh, Ini Boleh, Pak. buku saya Boleh, yang Prof. tahun 2022 begitu ya, cerita terkait dengan kota transit. Jadi kota transit itu ingin meluruskan kembali selain cerita di buku-buku sebelumnya Smart City begitu ya. Kan kalau dulu waktu kecil suka ditanya ada 2 hal yang berbeda begitu ya. Ini ada tamu dikasih makan apa? Terus waktu zaman SD nih. Terus kemudian yang satunya lagi bilang ini kita punya kapal bocor harus dibagaimanakan. Waktu zaman SD jawabnya langsung lapis. Yang satu lapis itu jawaban untuk makanan, satunya lagi itu solusi untuk si kapalnya begitu ya. Nah, sekarang kenapa buku yang saya terakhir itu namanya Kota Transit? Karena ketika membuat perencanaan-perencanaan kota yang rencananya sifatnya detail begitu ya, seringkali pusing dalam menentukan temanya begitu ya, terutama di luar kota-kota besar, sehingga mereka otomatis membuat temanya ya udah lapis begitu ya, ya lapis itu kota transit begitu ya, ya udah kota transit aja.
karena ada jalan tol dan sebagainya. Begitu. Nah, di awal buku ini saya cerita awal mula perkembangan keilmuan perencanaan kota begitu. Kalau dalam konteks sejarah dunia begitu ya, ketika menjelang Perang Dunia Kedua begitu ya, ada tokoh yang namanya Frank Lloyd Wright begitu ya. Frank Lloyd Wright yang cerita terkait dengan Broadacre City. Nah, dia mempresentasikan Broadacre City itu di New York begitu ya, di salah satu gedung yang terkenal begitu ya, yang idenya dia begitu ya, ini sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan Malaysia kala itu gitu ya. Jadi ada kelesuan di bidang ekonomi begitu ya. Nah, makna dari ilmu perencanaan? Ilmu perencanaan itu harus memiliki tujuan begitu ya. Eh, dan perencanaan itu harus memilih. To plan means to choose begitu ya. Terus kemudian to plan means to allocate resource, dan to plan is for the future begitu ya. Apakah bisa salah ketika memilihnya? Bisa begitu ya. Bahkan ketika itu begitu ya, kalau ada orang yang cerita IKN, saya selalu menjawabnya dengan fenomena Frank Lloyd Wright pada tahun 1935 ini begitu ya. Karena dia membuat Broadacre City, di mana idenya ialah memberikan semacam solusi yang mirip kata-kata ini muncul juga ketika IKN itu dibuat begitu ya. Ya, supaya ada ketahanan pangan, supaya memberikan lapangan kerja, tapi sekaligus juga ada ide utama, tujuan utamanya memindahkan ibu kota negara. Tapi kembali lagi, to plan is for the future, dan to plan means to choose begitu ya. Sehingga dalam prosesnya bisa saja membutuhkan penyesuaian-penyesuaian. Nah, kalau kita lihat begitu ya, nah ini yang serunya ketika masa pandemi, karena pada masa pandemi itulah pembuatan perencanaan itu disusun begitu ya, mulai dari rencana yang sifatnya kawasan strategis, terus kemudian rencana yang sifatnya detail. Nah, sekarang sedang disusun lagi begitu. Itu menunjukkan juga kalau dalam design thinking itu feedback itu ya, menyusun ulang, umpan balik lagi begitu ya. Meskipun begitu ya, dalam konteks tataran yang lama begitu, yang statik, itu penyusunan rencana tata ruang harus sifatnya jangka panjang 20 tahun, baru 5 tahun kemudian dievaluasi. Tapi itulah yang terjadi. Nah, inilah fenomena yang terjadi ketika kita membuat ibu kota negara. Mirip seperti idenya Broadacre City menurut Frank Lloyd Wright ini begitu ya, di mana ketika membuat satu perencanaan, ingin beberapa hal itu seperti lapis itu, seperti kota transit itu terjawab dengan bersamaan begitu ya, dengan beriringan begitu. Nah, semoga saja ini bisa terlaksana dengan baik. Tentu saja dalam pelaksanaannya, karena ini ibu kota negara, tentu saja faktor-faktor eksternal dan juga internal dari kondisi lokalnya sangat menentukan juga begitu ya. Itu mungkin penutup dari saya. Kalau ada yang berminat, silahkan buku ini Kota Transit. Ada itu cerita yang tadi begitu ya. Terima kasih Pak Moderator, Kang Fajar. Baik, terima kasih Prof. Ridwan. Bukunya ada di mana tadi, Pak? Prof? Ada di ITB Press. ITB Press itu sebelahnya Bank itu ya, Bank BNI Jalan Ganesha itu. Ada di situ begitu ya. Kalau ke prodi perencanaan dan kota pun ada, saya nyimpen di tata usahanya. Bank BNI yang di dalam ITB atau yang di luar itu yang di luar. kan ada ITB Press di situ begitu ya. Sebelahnya Bank BNI ada STP, Science Technopark Jalan Ganesha, dan di depannya ada ITB Press gitu. Oh iya, itu yang di depan itu ya. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Menutup sesi webinar pada malam hari ini, kita mungkin terakhir ada sesi call to action yang akan disampaikan oleh Pak Dwi Purnomo selaku perwakilan dari Local Enablers. Sebelum kita ada sesi foto bersama setelah ini ya. Kepada Pak Dwi Purnomo saya persilakan terkait call to action. Ya, terima kasih teman-teman, Bapak dan Ibu yang sudah hadir hari ini.
Kami coba untuk mensosialisasikan tentang desain thinking ini dan bersama kawan-kawan bersama kawan-kawan DTNR ya, Didik non reguler, kami bekerjasama untuk mengadakan kelas-kelas sertifikasi design thinking yang akan kami coba untuk berada di kelas Bandung, Cirebon ataupun di Jakarta. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Kita bisa melakukan proses-proses thinking yang diantaranya adalah design thinking for professionals. Ini beberapa kegiatan yang sudah pernah kami lakukan, design thinking for professionals, kemudian juga design for education. Baik, cek sepertinya Pak Dwi terlempar. Sebentar. Sembari menunggu, mungkin bagi para peserta bisa dipersiapkan kameranya, pakaian terbaiknya. Kita akan segera sesi foto bersama setelah ini. Baik, Pak Dwi bisa dilanjutkan. Tadi sampai mana ya? Kepotong. Sampai educator tadi. Oke. Pak Dwi. Sampai educator ya. Oke. 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 Jadi teman-teman, design thinking for untuk aparatur sipil negara, kemudian dari Design Thinking Academy juga Dirdik non reguler dibuka di kelas Bandung, Cirebon, dan Jakarta jika kuotanya terpenuhi. Terima kasih, Fajar. Baik, terima kasih Pak Dwi atas penjelasannya. Mungkin bagi para peserta yang ingin lebih lanjut mengetahui terkait design thinking tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi Purnomo, kita bekerja sama dari Local Enablers dengan Dirdik Non Reguler ITB. Setelah ini mungkin akan ada form feedback yang akan disampaikan oleh tim dari iCenter Center dan mungkin follow up lebih lanjutnya terkait ingin lebih tahu, belajar lebih, atau misalnya ingin main langsung nih, boleh kita mendatangi langsung di Dirdik Non Reguler ITB atau ke rumah kolaborasi di Local Enablers. Nah, sedikit ini tadi ada foto-fotonya, mungkin bisa digeser sedikit penitia. Nah, ini untuk sesi kemarin kami mengadakan sertifikasi dan ini seru banget ya kemarin, terkait intens sekali mempelajari design thinking langsung dan sesi private ya, sesi private yang intens bersama Pak Dwi Purnomo dan trainer-trainer dari The Local Enablers. Kedepannya kita akan bekerja sama dengan Dirdik Reguler ITB yang mungkin nanti akan lebih radikal kader collaboration seperti itu mungkin ya Pak ya. Dan juga untuk edukator kita adakan untuk para dosen untuk untuk menciptakan outcome based education, decoding design thinking mindset, dan from learner to leaders yang selama ini kita juga sama-sama tahu terkait kreativitas di dunia pendidikan, dan ini juga ada design thinking untuk aparatur sipil negara. Itu sedikit terkait portofolio design thinking, dan mungkin bagi para peserta yang ingin follow up lebih lanjut bisa mendaftar di Google Form yang tersedia bit.ly/TLS sertifikasi DT. Dan sembari menunggu form feedback, saya persilahkan kepada para peserta untuk menyalakan kameranya. Kita akan ada sesi foto bersama. Saya hitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Baik, kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Mungkin kepada tim operator bisa bantu untuk dokumentasinya. Saya izin memberikan aba-aba. Kita akan foto, diberikan gaya terbaiknya, senyumnya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Itu sekian dari saya selaku moderator pada malam hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pemateri dan juga para peserta webinar pada malam hari ini. Mari sama-sama kita doakan Pak Dwi Purnomo dan juga Prof. Ridwan diberikan kesehatan, kelancaran, dan terutama dalam menjalani aktivitas. Amin. Nah, sedikit ada yang ingin disampaikan dari Ya, izin Kang Fajar, punten tambahan. ini mungkin tambahan untuk terkait form feedback dan untuk download sertifikat dari webinar ini itu bisa langsung diakses di iCenter ya. Ini mungkin bisa dilihat ya untuk yang udah daftar mungkin udah enroll ke course ya. Ini ada tambahan dari Bapak, bagaimana Pak Dwi? Enggak, cukup gitu. Oh, cukup, baik. Mangga dilanjutkan. Iya. Mungkin kalau yang udah daftar di course-nya nanti bisa dilihat ya untuk pretestnya apakah sudah diisi dan absensi kehadirannya juga bisa diisi dan terakhir di post-testnya juga bisa diisi. Nanti kalau misalnya udah akan dari tim akan meng-approve dulu. Kalau sudah nanti bisa di-download sertifikatnya di sini ya, bisa dilihat sertifikatnya di sini. Nanti akan muncul sertifikatnya di sini bisa dilihat ada namanya dan juga QR-nya dan ID dari sertifikatnya gitu. Nanti mungkin akan kita proses ya kalau misalnya udah pada mengisi post-test, mungkin insya Allah besok sudah mulai bisa diakses gitu untuk sertifikatnya. Nah, sebagai catatan mungkin nanti untuk nama username-nya jangan disesuaikan saja dengan namanya karena nanti itu yang akan dicantumkan ke dalam sertifikat. Paling dari saya kayak gitu. Terima kasih Kang Fajar. Dikembalikan. Baik, terima kasih Kang. Dan selanjutnya baik bagi para peserta yang tertarik untuk mengikuti program sertifikasi dan insya Allah besok ya di The Local Enabler sendiri kita besok sudah melanjutkan seterusnya tiap minggu kami mengadakan program sertifikasi baik untuk para associate innovator, educator, corporate innovation, untuk ASN, untuk para trainer, kita ada jadwalnya setiap minggu, mungkin bisa di follow Instagramnya @thelocalenablers atau bisa di website kami juga. Seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Ridwan, terima kasih Prof atas kesediaannya di malam hari ini dan juga Pak Dwi, terima kasih Pak Dwi. Kita doakan kesehatan, keberkahan dalam ilmu dan kebermanfaatan untuk pemateri pada malam hari ini dan juga untuk kita semua. Semoga para peserta juga saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir pada malam hari ini, menyimak dan tentunya semoga ilmu yang didapatkan bisa sama kita sebarkan, kita terapkan dalam menciptakan agent of change di Indonesia yang lebih inovatif, kreatif, dan menjunjung masa depan seperti itu. Terima kasih. Saya Fajar Sutisna selaku moderator pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bang. Sama-sama. Terima kasih semuanya.